Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan untuk hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tidak cukup mengaku dosa kepada Allah saja. Saya ulangi ya, temanya adalah tidak cukup mengaku dosa kepada Allah saja ya. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat yang kelima ya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku ya. Nah, firman Tuhan yang kedua adalah dari Yakobus 5 ayat 16 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Saya ulangi ya. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa ya? Pasti jawabannya tidak ada ya. Semua kita pasti pernah berdosa. Dan kemungkinan kita juga sedang melakukan dosa bahkan tiap-tiap waktu ya. Jadi itu sebabnya kita perlu mengaku dosa ya. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa kita biasanya mengaku dosa? Saya yakin pasti jawaban kita semua adalah kita biasanya mengaku dosa itu kepada Allah ya. Nah, itu betul ya Bapak Ibu, itu betul sekali rekan-rekan muda ya. Tetapi tahukah kita bahwa mengaku dosa kepada Allah saja itu tidak cukup ya. Mengaku dosa kepada Allah saja itu tidak cukup ya. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh ya. Jadi di sini ada kata saling mengaku dosa. Artinya kita harus saling mengaku dosa di antara sesama kita kepada orang lain ya, khususnya kepada mereka yang kita telah melakukan suatu dosa. Mungkin kita telah menyakiti mereka, melukai hati mereka. Mungkin kita marah-marah yang tidak terkontrol misalnya, atau kita menuduh, atau kita memfitnah dan macam-macam lagi yang lain ya. Dan yang menarik dari Yakobus ini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ternyata orang benar yang dimaksud di sini dalam Yakobus 5 ayat 6 ini adalah orang yang mau mengaku dosanya, yang saling mengaku dosa. Bukan orang yang benar tuh orang yang tidak pernah berdosa, tetapi orang benar itu adalah orang yang kalau berdosa dia mengaku dosa bukan cuma kepada Allah tetapi kepada orang lain yang dia telah melakukan dosa atau kesalahan ya. Nah, tentu kita perlu mengaku dosa kepada orang yang telah kita sakiti. Sekali lagi ya, yang kita lukai dengan perkataan perbuatan kita, baik yang kita sadar maupun yang kita nggak sadar, baik kita sengaja maupun kita nggak sengaja. Nah, saya belum lama ini melakukan satu kesalahan dosa kepada istri saya. Kenapa? Karena saya marah-marah ya. Saya marah, padahal saya harusnya itu nggak perlu marah kepada istri saya, karena istri saya nggak salah apa-apa, karena dia cuma tanya, betul ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Setelah itu saya sadar bahwa saya itu keliru ya. Nah, setelah saya sadar saya keliru, saya minta maaf kepada istri saya ya. Saya mengaku dosa kepada dia, saya minta maaf kepada dia, tentunya juga kepada Tuhan sebelumnya. Lalu apa? Saya juga minta maaf kepada anak-anak saya ya. Dan saya katakan kepada anak-anak saya bahwa Papa telah menyakiti hati Mama dengan perkataan Papa yang tidak baik. Dan Papa minta maaf kepada kalian karena Papa tidak menjadi teladan yang baik buat kalian ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mengaku dosa kepada orang lain, kepada sesama itu nggak mudah. Karena seringkali masalahnya adalah gengsi ya. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita memelihara gengsi ini secara terus menerus, itu dapat membuat kita menjadi orang yang munafik ya. Dan orang yang munafik itu adalah orang yang melakukan kesalahan ya, seperti ahli Taurat orang Farisi itu melakukan kesalahan tetapi tidak sadar bahwa itu salah ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa tidak mau mengakui dosa, cuma berpikir yang penting saya mengaku dosa kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan nggak berkata seperti itu ya. Nggak cukup kita cuma mengaku dosa kepada Tuhan saja kalau memang kita melakukan kesalahan kepada orang lain ya. Jadi jangan biarkan gengsi itu menguasai kita.
Jangan biarkan diri kita itu menjadi munafik. Dan peringatan ini saya berikan khususnya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para majelis, kepada orang-orang yang aktif melayani seperti saya, ya, seperti saya. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang aktif melayani Tuhan, entah di gereja atau di konteks-konteks yang lain, di tempat-tempat pelayanan yang lain. Kita ini adalah orang-orang yang seringkali paling banyak gengsi dan akibatnya paling banyak munafik, ya, seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Nah, semoga kita tidak demikian, Bapak Ibu. Tetapi kalaupun ada, jangan tunda untuk mengaku dosa dan minta maaf. Semoga kita hidup dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa, untuk minta maaf, untuk bertobat, untuk berubah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.